Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air Zam-Zam merupakan salah satu nikmat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya. Air penuh berkah ini juga bisa menjadi obat berbagai penyakit, tentu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan air Zam-Zam banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antaranya yakni menyebutkan bahwa air Zam-Zam merupakan air penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan bahwa air Zam-Zam merupakan obat untuk segala penyakit. Dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang air Zam-Zam, sesungguhnya ia adalah sesuatu yang diberkahi. Hadis riwayat Muslim 4-1922 nomor 2437. Dalam hadis lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik air yang ada di atas muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penyembuh terhadap segala penyakit. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat 4-179 dan Al-Kabir 11-98 nomor 11167 dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Taghrib wa At-Tahrib 2-40 nomor 116. Kisah Hana, jamaah haji yang mengalami stroke. Air Zam-Zam telah melahirkan cerita mengharukan pada momen haji tahun ini. Seperti yang dialami salah satu jamaah haji Indonesia, Hana, asal Bone, Sulawesi Selatan. Melansir laman resmi Kemenak Minggu 18 Juni 2023, Hana mengungkap rasa syukurnya atas kesembuhan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara air Zam-Zam. Oh puang, terima kasih. Wai Zam-Zam pabura lopota pajani lasaku kota nama rajata. Ya Allah, terima kasih obat air Zam-Zam mukjizat ini. Aku sembuh di tanah sucimu. Ungkapan ini meluncur dari mulut Hana, jamaah haji berusia 79 tahun ini ketika berada di Mekah. Hana yang menetap di Hotel Ruwabi Muna 308 sektor Sisya Mekah ini mengalami stroke ringan sehingga dirinya tidak dapat berbicara dan sulit menggerakkan anggota badan. Hana kembali bisa melafalkan kata dan berjalan setelah 3 hari rutin meminum air Zam-Zam dari Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Hana mengalami stroke pada akhir Mei 2023 sebelum dirinya masuk asrama haji Sudiang Makassar. Namun undangan sebagai tamu Allah ini tak mematahkan semangatnya untuk tetap mantap melangkah ke Baitullah. Karena stroke ringan yang diderita, perempuan asal Lapri, Bone, Sulawesi Selatan ini dengan terpaksa harus dibantu menggunakan kursi roda. Ia tak bisa berjalan normal, 2 pergelangan tangannya juga sulit digerakkan. Pun mulutnya tak bisa terbuka, bahkan untuk sekedar berbicara. Tim dokter kloter dan klinik kesehatan haji di asrama haji Sudiang mengidentifikasi Hana mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak. Rutin minum air Zam-Zam. Hana tiba di Mekah pada Minggu 10 Juni 2023. Setelah umrah kudum, tawaf dan sa'i, Hana dalam pendampingan melekat KBIH dan tetangga serombongan. Karena kondisi fisik dan keterbatasan pendamping pendorong kursi roda, Hana tak dibiarkan menunaikan salat jamaah 5 waktu jamaah di Masjidil Haram. Selama 3 hari dia berdiam diri dan melakukan ibadah wajib di kamar hotel tempat yang menginap. Panitia pilih melarang ke Haram, tapi dia selalu minta dibawakan air Zam-Zam dari Haram, kata Kiai Arif Arfah LC, pembimbing ibadah kloter. Setiap hari, sejak Senin, Hana rutin meminum air Zam-Zam, bawaan rekan sekamarnya. Kadang juga dia membasuh tangan, lengan, muka, dan kaki, layaknya sedang berwudu dengan air Zam-Zam. Mukjizat Zam-Zam itu muncul pada Rabu 14 Mei 2023 di waktu syuruk, 3 hari setelah Hana rutin minum air Zam-Zam. Dengan kondisi fisik yang membaik, tentu saja Hana lebih siap menjalani puncak ibadah haji.
Kisah hanya satu dari ribuan, bahkan jutaan kisah orang-orang yang sembuh setelah minum air Zam-Zam. Sebuah ikhtiar yang diiringi keyakinan pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membuahkan hasil yang terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air Zam-Zam itu tergantung pada apa yang diniatkan saat meminumnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah memberi minum orang yang sakit dengan Zam-Zam. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil air Zam-Zam di dalam bejana-bejana dan gerabah, lalu beliau menyiramkannya kepada orang-orang sakit dan memberi mereka minum. Hadis riwayat Bukhari. Penelitian air Zam-Zam. Pada tahun 1908 dan 1973 dilakukan analisa kimiawi dan membuktikan bahwa air Zam-Zam memang bebas dari kuman dan polutan. Air ini dianggap sebagai mineral dengan kandungan 2000 mg per liter. Penelitian lain juga mengatakan bahwa air Zam-Zam berbeda dengan air lainnya dalam banyak hal. Tidak berjamur dan tidak berubah warna, rasa, dan bau. Air Zam-Zam adalah air istimewa untuk umat muslim. Keistimewaan air Zam-Zam ini juga terlihat saat air ini diteliti peneliti air dari Jepang. Keistimewaan air Zam-Zam seolah tak pernah habis dibahas. Air dari sumur di kawasan Masjidil Haram Mekah, Saudi Arabia ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Air Zam-Zam tinggi kandungan fluorida dan diklaim sebagai bentuk air yang paling murni. Air Zam-Zam bahkan mengandung jumlah ideal bikarbonat yang tinggi dari total yang ditemukan dalam air dari pegunungan Alpen Prancis. Keistimewaan lain dari air Zam-Zam diungkap oleh peneliti asal Jepang Masuro Emoto. Ia melakukan penelitian ekstensif tentang air, namun tidak full seperti penelitian ilmiah, tetapi lebih kepada perspektif pemikir orisinal. Penulis buku The Messages of Water, The Hidden Messages in Water, dan The True Power of Water ini mendokumentasikan perubahan molekuler dalam air melalui teknik fotografinya. Dia membekukan tetesan air, kemudian melihatnya menggunakan mikroskop medan gelap. Emoto mengatakan, teman muslim saya menawarkan untuk memperdengarkan ayat Al-Quran di air Zam-Zam, dan kami mendapatkan bentuk kristal yang paling sempurna. Ia juga membahas soal anjuran muslim untuk membaca bismillah sebelum minum air Zam-Zam. Ternyata, kata bismillah ditemukan dapat meningkatkan kualitas dan struktur air Zam-Zam dan termasuk pada air biasa sekalipun. Emoto telah melakukan eksperimennya dengan air selama 15 tahun terakhir. Ia menulis, saya sudah membuktikan bahwa air mampu berpikir, memahami, merasakan, dan mengekspresikan dirinya sendiri, ujarnya. Ia menegaskan, kualitas dan kemurnian air Zam-Zam tidak ditemukan pada air manapun di dunia ini. Bahkan ketika air Zam-Zam dicampurkan dengan air biasa, maka air biasa itu malah akan meningkat kualitasnya menyerupai air Zam-Zam. Mineral pada air Zam-Zam juga jauh lebih tinggi daripada air lain yang pernah diuji Emoto. Lebih istimewanya lagi, kualitas air Zam-Zam tidak berubah meski didaur ulang. Air Zam-Zam tetap terjaga kemurniannya. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.